Sekarang saya akan bahas reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Di sini saya memiliki reksadana BNP Paribas Equitas. Jadi, ketika kita memilih reksadana, sebetulnya yang kita pilih bukan hanya manajer investasinya saja, tapi juga produknya. Satu manajer dapat mengeluarkan banyak produk. Selanjutnya, BNP Paribas Equitas ini termasuk manajer investasi PT BNP Paribas Asset Management. Selanjutnya, ada dua dokumen yang menjadi bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Kita bisa membaca gambaran manajer investasi, strategi investasi, dan melihat instrumen apa yang dipegang oleh sebuah produk reksadana. Dua dokumen itu adalah prospektus dan fund facet, dan kita bisa mendownload melalui tempat kita membeli reksadana atau dari website manajer investasinya secara langsung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fund facet BNP Paribas Equitas. Dari fund facet kita bisa mendapat banyak informasi. Yang pertama, kita bisa melihat kinerja reksadana 5 tahun terakhir dan dibandingkan dengan benchmark. Idealnya reksadana yang kita pilih bisa di atas atau mendekati IHSG. Bisa dilihat dari tabel dan grafiknya. Pada tabel 1 bulan terakhir, kinerja BNP Paribas Equitas sebesar min 21,19%, yang mendekati IHSG yang sebesar min 20,49%. Dan pada bulan ketiga mengalami penurunan, yaitu min 30,95%, tetapi di atas IHSG yang min 31,09%. Selain melihat dari tabel, kita juga bisa melihat dari grafiknya pada kinerja BNP Paribas Equitas. Di Februari tahun 2011 mendekati benchmark NAV, dan pada Februari tahun 2007 sudah mengalami kenaikan dan di atas benchmark NAV. Yang kedua, kita juga bisa melihat alokasi investasinya ada di mana, yaitu dari 5 efek terbesar yang diantaranya ada Bank Sentral Asia, Bank Mandiri Persero, Bank Rakyat Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, dan Unilever Indonesia. Di fund facet juga terdapat tujuan investasi, NAV per unit atau nilai aktiva bersih per unit. Dalam BNP Paribas Equitas ini, NAB-nya sebesar 12.829,93 rupiah. NAB reksadana ini digunakan untuk memahami kinerja reksadana setiap harinya, dan nilainya bisa berubah-ubah. Selanjutnya, saya akan membahas prospektus BNP Paribas Equitas. Di dalam prospektus BNP Paribas Equitas terdapat yang pertama, istilah dan definisi, informasi tentang reksadana BNP Paribas Equitas, manajer investasi, bank kustodian, tujuan dan kebijakan investasi, metode penghitungan nilai pasar wajar, alokasi biaya dan imbalan jasa, perpajakan, faktor-faktor risiko yang utama, hak pemegang unit penyertaan, pendapat akuntan tentang laporan keuangan, persyaratan dan tata cara pembelian unit penyertaan, persyaratan dan tata cara penjualan kembali unit penyertaan, persyaratan dan tata cara pengalihan unit penyertaan, pengalihan kepemilikan unit penyertaan, skema pembelian, penjualan kembali dan pengalihan unit penyertaan reksadana BNP Paribas Equitas, pembubaran dan likuidasi, penyelesaian pengaduan pemegang unit penyertaan, penyelesaian sengketa, dan yang terakhir penyebarluasan prospektus, formulir profil pemodal, formulir pemesanan pembelian, formulir penjualan kembali, dan formulir pengalihan unit penyertaan. Di dalam prospektus, kita juga bisa membaca lebih detail mengenai manajer investasi dan bank kustodian, termasuk tim yang mengelola dana kita. Berikut saya tampilkan tim pengelola investasi yang ada dalam BNP Paribas Equitas. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, di dalam prospektus, kita juga bisa mengetahui strategi investasi yang akan dilakukan oleh manajer investasi.
Di dalam BNP Paribas Ekuitas ini dikatakan bahwa akan melakukan investasi minimum sebesar 80% pada efek bersifat ekuitas dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya. Manajer investasi wajib mengelola portofolio reksadana BNP Paribas Ekuitas sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus, serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 150 hari bursa setelah diperolehnya penyertaan efektif reksadana BNP Paribas Ekuitas dari OJK. Lalu di dokumen prospektus kita juga bisa melihat saham, obligasi, dan deposito apa saja yang dipegang pada laporan akhir tahun lalu. Dalam BNP Paribas Ekuitas ini, saya perlihatkan portofolio efek yang di dalamnya terdapat deposito dan saham. Nah, di instrumen pasar uang ini terdapat deposito dan di efek ekuitas ini terdapat saham. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai reksadana BNP Paribas Ekuitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.